Mana pupuknya bisa jalan-jalan itu tadi Pak Andreas? Ya itulah, dalam hal kita tahu persis lah, karena kami juga melakukan riset khusus terkait itu dengan salah satu lembaga di pemerintahan. Dalam arti pupuk itu karena disparitas harganya sangat tinggi, sangat besar. Sebelum harga urea saja naik sekitar sekarang ini di tingkat petani 12.000, itu kan sebelumnya 7.500 yang non subsidi, Mbak. Yang subsidi kan 2.250. Perbedaannya 5.000. Bagaimana nggak menggiurkan banyak orang kan, 5.000 kan, sehingga ini permainannya luar biasa permainannya. Untuk itu sebenarnya usulan kami, sikap kami sebagai asosiasi API2TI sudah tegas, alihkan subsidi pupuk tersebut ke direct payment ke petani, itu yang pertama. Yang kedua, gunakan sebagian juga untuk perlindungan harga di tingkat usaha tani. Kalau itu dilakukan, katakanlah anggaran subsidi pupuk 30 triliun, maka 30 triliun akan sampai 100% ke petani. Karena petani mendapatkan cash money terkait itu. Kalau 30 triliun itu, kalau sekarang 24 triliun ya, itu diwujudkan dalam inputnya yang terjadi seperti ini. Disparitas harga yang demikian tinggi akan menarik banyak orang, kan rent seeker ataupun apapun akan bermain semua di sana. Dari lini 1 sampai ke lini 4. Jadi itu Mbak, dan itu luar biasa Mbak. Walaupun saya tidak bisa sebutkan angkanya karena ini kami gunakan untuk laporan ke Presiden. Jadi itu yang terjadi saat ini. Ya, dan itu sebenarnya usulan itu sudah lama. Ketika saya membantu Presiden di tim transisi tahun 2014, usulan itu sudah muncul sudah kami usulkan. Bagaimana mengalihkan anggaran pupuk yang bersubsidi ini bukan ke input tapi ke direct payment. Lalu di waktu rembuk nasional tahun 2017 itu kami juga sampaikan, itu ada sekitar dengan 2.000-an orang. Jadi problemnya apa sampai sekarang sudah sekitar 6 tahunan tapi masih belum juga bisa diaplikasi Pak? Ya itulah, karena kan menggiurkan ya, dengan disparitas harga yang sedemikian tinggi, sudah tentu barangkali, kalaupun itu dialihkan menjadi direct payment, banyak yang terganggu kan, itu kan ya. Sebenarnya ada 2 program yang satu sudah dilakukan ketika kami merancang program tahun 2014 pada waktu tim transisi untuk Presiden, itu ada 2, yang satu peralihan Raskin dan Rastra menjadi direct payment dan sekarang menjadi BPNT kan. Karena apa? Pada saat itu kami temukan Raskin pada saat itu memboroskan inefisiensinya mencapai 40%. Dan betul ketika Raskin berganti BPNT itu terjadi efisiensi naik 46%. Dan itu hampir sama dengan pupuk sebenarnya. Itu. Sekali lagi kami sebenarnya juga sudah mengundang Kementerian Pertanian karena yang ngatur siapa kemudian yang bisa dapat subsidi, datanya bagaimana alurnya dari Kementerian Pertanian. Tetapi tidak ada yang kemudian bisa bergabung dengan kita untuk berdiskusi di sini. Sekali lagi, Pupuk Indonesia ini hanya sebagai produsennya saja yang memproduksi dari pupuk itu sendiri. Kalau dari Pak Mitro sendiri, teman-teman APTRI juga mencatat hal yang sama. Iya betul, jadi kita ini sumber data terutama ya, sumber data. Saya meragukan bahwa sumber data yang real itu masuk ke pertanian itu cocok. Jadi marilah kita bandingkan. Kita bandingkan satu sisi aja yang kebetulan saya ini ya zaman reformasi ikut, zaman kemarin saya juga sudah jadi petani sebelum reformasi. Itu zaman itu belum ada digitalisasi. Di mana tahun 90-an itu nggak ada, tapi seluruh petani ini bahkan kami ini, saya yang sawah saya mungkin ya agak lumayan itu dengan saudara-saudara karena bapak saya ini senangannya beli tanah gitu, jadi tiba anaknya gini kita ngopeni. Itu dipaksa harus beli pupuk, harus menggunakan pupuk subsidi dan harus waktu itu namanya Bimas ya, harus pakai pupuk Bimas. Nggak boleh saya pakai pupuk lain itu. Harus sampai kita ini dipaksa-paksa pakai pupuk itu. Nah sekarang ini orang dibatasin, kita petani tebu paling di RDKK paling Banter cuma punya berapa? 2 hektar. Kalau lebih 2 hektar itu berarti petani mampu. So, kalau mampu, kenapa orang punya lebih dari 2 hektar kan kita masih bisa petani. Dan maaf, saya ini nggak hanya petani tebu loh Pak. Saya ini petani padi juga, jadi ikut ngerasain juga ini. Dan hari ini padi saya yang mau tanam juga belum ada pupuk. Jadi ini kesulitan seperti ini sebetulnya tidak harus terjadi karena kita ini kan produsen pupuk. Gitu loh. Kita nanti tanya bagaimana kemudian distribusinya kalau di Pupuk Indonesia sesaat lagi. Tetap bersama kami.